Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya. Di sini saya akan menyampaikan kepada kalian biografi Bapak Muhammad Hatta atau disebut juga Bapak Koperasi Indonesia. Siapakah itu Muhammad Hatta? Beliau adalah tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta adalah salah satu pemikir terhebat yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama dengan Soekarno. Selain itu juga ia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam perjuangan tersebut demi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta harus rela berurusan dengan hukum Belanda hingga ia sempat dipenjara. Masa muda dan latar belakangnya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salaha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naksabandiah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rapiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdul Rahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar dari Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Mara. Kakeknya dari pihak ibu, perkawinan Siti Saleha dengan Hajining melahirkan 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Pendidikan dan pergaulan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia dipindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rapiah kakaknya. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke LS di Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo pada tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jamil, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota Serikat OCH dan aktif dalam Jong Sumendragon sebagai bendahara. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Kakeknya akan bermaksud ke Mekah dan pada kesempatan tersebut ia dapat membawa Muhammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir Al-Azhar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun sejak meninggalnya Abdul Rahman. Namun hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya Idris untuk menggantikannya. 1932 sampai 1941 Muhammad Hatta diasingkan. Sekembalinya ia dari Belanda, ia ditawarkan masuk kalangan sosialis merdeka untuk menjadi anggota parlemen Belanda dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Pihak OCP mengirimnya telegram pada 6 Desember 1932 yang berasal kesediaannya dan menerima pencalonan anggota parlemen. Ini dikarenakan ia berpendapat bahwa ia tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda. Sebenarnya ia menolak masuk dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia. Namun pemberitaan Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dan dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Setelah Muhammad Hatta kembali dari Belanda, Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada tanggal 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul. Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya di sana. Ia mengatur waktunya sehari-hari. Pada saat hendak membacanya, ia tidak mau diganggu sehingga beberapa kawannya menganggap dia sombong. Ia juga merupakan sosok yang peduli terhadap tahanan. Ia menolak bekerja sama dengan pengusaha setempat, misalnya pemberontas Malaysia. 1942 sampai 1945 penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ini memicu Perang Pasifik. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor. Ini memicu Perang Pasifik dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah, termasuk ke Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Kedinggo ke Australia.
Karena khawatir kerjasama dengan Jepang, Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942 ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang Udah 5 menit ya. Bersama kedua orang ini turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir. Setelah ia dibawa kembali ke Jakarta, ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau ia diberikan jabatan penting, Hatta menolak dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Orange Boulevard. Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang penggerakan ataupun mereka yang bekerja sama dengan Belanda, ikut sertakan seperti Abdul Karim, Suratman, Sujitno Mangkusumo, Sumargo. Pada masa ini dia banyak mendapat tenaga baru. Pekerjaan di sini merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang membutuhkan mereka, malah Hatta yang memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. 1945 sampai 1956 menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat Halo. pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 pagi, dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 dia resmi dipilih sebagai wakil presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada yang sangat marah menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno PNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari 6 Maret 1947. Dan hasilnya persetujuan tersebut diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada saat terjadi agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda, dan pada saat itu juga dia masih berada di Pemantang Siantar. Pada saat itu dia masih berada di Pemantang Siantar, dan dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatera MPLT Hasan tiba di Bukit Tinggi. Sebelumnya pada 12 Juli 1947, Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kemudian dalam Kongres Koperasi 2 di Bandung tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil perjanjian Darwinfeld dengan mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir dan digantikannya oleh Kabinet Hatta. Pada era Kabinet Hatta, ia dibentuk pada 29 Januari, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Wafatnya Muhammad Hatta pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat sebanyak 6 kali. Keesokan harinya dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 50 Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden. Pada saat itu juga Adam Malik ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1996 oleh pemerintahan Soeharto. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan agak terbata-bata ya. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan selamat tinggal teman-teman.